Pak Heru, berdasarkan halaman Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU KLHK, awal Juni kemarin indeks polusi Jakarta mencapai 128 atau tidak sehat. Jakarta menjadi urutan nomor 1 kota yang paling tinggi tingkat polusi udaranya. Apa yang dilakukan untuk bisa menurunkan indeks polusi udara ini? Terlebih, saya ingatkan lagi nih Pak, pada saat libur panjang, indeks polusi kita justru tinggi lagi. Kalau dikatakan pada saat hari biasa, mungkin agak make sense. Karena kan banyak kendaraan bermotor, lalu lalang gitu ya, aktivitas bekerja pada mana biasanya. Ini pada saat libur Idul Adha, kemudian polusi udaranya juga tinggi. Jadi penyebabnya apa sebetulnya Pak? Gini, ada kalimat di medsos juga. Dulu nggak macet, sekarang ada PJ Gubernur jadi macet. Dulu nggak polusi, sekarang ada PJ Gubernur jadi polusi. Kita lihat. Tahun-tahun itu adalah tahun-tahun COVID. Ya semua aktivitas juga dikurangi dan daerah harus disterilisasi dan seterusnya. Nah sekarang sudah ekonomi bergerak. Maka segala penjuru kendaraan masuk ke Jakarta dan melintas. DKI Jakarta dalam menangani polusi tidak bisa berdiri sendiri, tapi sekuat dan semampu kami usahakan. Polusi itu tidak terhindarkan di ibu kota. Ya. Akar masalahnya selain kendaraan bermotor, ya, tadi saya apakah sampaikan. Karena limbah pabrik dan sebagainya, pembangkit tenaga listrik? Ya mungkin saja itu di ujung jauh dari Jakarta kan. Nah, tapi kan itu sekali lagi kontroversi. Katanya itu sudah tidak digunakan dan seterusnya. Ya itu urusan dia. Tetapi saya urus adalah Jakarta. Di media sosial dihapusnya sejumlah nama mahasiswa penerima KJMU, Pak. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Kenapa ada penghapusan ini, Pak? Sampai mahasiswa juga keberatan dan terkejut dengan aturan baru ini. Saya sering ke SMA. Saya sering beberapa kali komunikasi dengan beberapa mahasiswa. Simple. Teman-teman KJMU ya. Adik-adik kita yang mendapatkan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Simple kalimatnya. Pak Gubernur, teman saya dapat KJMU juga. Ya nggak apa-apa kan, saya bilang. Tapi teman saya itu bawa kendaraan, mobil. Teman saya itu orang tuanya begini. Ini aduan langsung ke Pak Heru? Teman saya ini rumahnya bagus. Yang benar, saya bilang gitu. Coba minta. Saya cek. Buka data dari kependudukan, ambil data-data KJMU, benar. Nah, saya kembalikan esensi itu ke awal. Kartu Jakarta Mahasiswa adalah bagi mahasiswa yang tidak mampu, bagi calon mahasiswa ya, bagi calon mahasiswa yang tidak mampu ingin meneruskan ke universitas. Dia ingin kuliah, ya kita berikan. Tapi bukan mahasiswa yang mampu kita berikan, kan kasihan ya enggak. Nah, jadi benar saya bilang, tidak menghapus, tapi kita perbaiki data. Baik. Pak Heru, ketika awal pembangunan hunian Kampung Susun Bayam diproyeksikan untuk warga Kampung Bayam. Tujuannya demikian gitu ya. Namun setelah rampung, warga Kampung Bayam justru tidak dapat menempati hunian Kampung Susun Bayam. Pak Heru malah berencana membangun rumah susun baru di Tanjung Priok, Jakarta Utara sebagai tempat hunian warga Kampung Bayam. Mengapa demikian Pak? Bukannya Bapak tinggal kasihkan saja kuncinya kepada mereka? Toh memang awalnya dibangun untuk mereka. Saya cerita dulu. Zamannya Pak Suryadi Sudirja, area itu adalah beliaulah yang menyebut dan membebaskan lahan itu, namanya lahan BMW, bersih manusiawi wibawa. Zaman Pak Wiyogo, kurang lebih sekian hektar dari 14 pengembang. Zaman Pak Sutioso, dilakukan pemagaran dan ada sebagian yang harus dirapikan. Zamannya Pak Fauzi Bowo, Pak Sutioso menjelang masuk ke Pak Fauzi Bowo, Stadion Lebak Bulus untuk direncanakan saat itu untuk depo MRT. Belum jadi nih, Fauzi Bowo.
berlangsung. Maka pemerintah daerah punya hutang terhadap stadion, kan didemolis, dihapus. Masuk zaman Pak Joko Widodo. Pematangan tanah. Dan konsep dari Pak Wiyogo di situ adalah untuk stadion bertaraf internasional. Konsepnya itu dari zaman Pak Sutioso. Tadi Pak Fauzi Bowo, Pak Jokowi memagar, merapikan, dan melakukan pensertifikatan. Berlanjut ke Pak Gubernur Pak Ahok, berlanjut ke Pak Gubernur Anies Baswedan. Beliau yang membangun gedung JIS itu. Saya terima kasih. DKI sudah tidak ada hutang membangun stadion. Dan saya berterima kasih. Inilah contoh namanya pemimpin berkelanjutan. Jadi 6 pemimpin DKI, hari ini saya PJ Gubernur, meneruskan dan menyempurnakan. Ya, minta sama Pak Menteri PUPR, rapikan jalur, saya perbaiki jalur tembus sampai ke tol, sekarang sudah masuk. Pak Basuki bikin jalur tambahan untuk orang dari parkir. Konsepnya adalah untuk stadion bertaraf internasional. Kalau stadion bertaraf internasional, ada persyaratan-persyaratan khusus. Harus dipenuhi. Tadi masuk ke Kampung Bayam. Saya tidak tahu ceritanya bagaimana. Itu urusannya Jakpro. Tapi saya sebagai PJ Gubernur memberikan terbaik kepada warga Kampung Bayam. Keributan kemelut ini antara Jakpro, saya tengahi. Dengan silakan Anda sementara waktu di Nagrak. Rumah susun Nagrak. Kamarnya 2, kamar tamu 1, dapur. Saya berikan kebijakan 6 bulan gratis. Supaya apa? Anak-anaknya itu bisa kita rawat. Orang tuanya itu bisa ada di sana hidup dengan baik. Solusi itu disambut baik. Saya sampaikan, ada banyak yang di keluarga kamu menerima, ada 36. Tapi yang nggak mau kan saya nggak bisa paksa. Oke. Zamannya Pak Anies, beliau baik, memberikan, ya sekali lagi ya, zaman Pak Anies gubernur, beliau baik, memperhatikan juga. Memberikan uang ganti, ada yang 300 juta, ada yang 200 juta, ada yang 150 juta. Seharusnya ketika ini sudah diberikan 300 juta, mereka harus bisa mencari diri sendiri, menempatkan tempat yang bagus dong. Konon nih katanya, saya nggak ikut-ikut masa di dalam situ ya. Ya katanya nggak mungkin dong di dalam situ. Konon katanya Jakpro itu rumah susun itu adalah untuk mes bagi pekerja dan petugas di sana. Maka diberikanlah tadi uang penggantian. Saya untung nggak rugi apa saya nggak ngerti. Tapi kan udah ada daftarnya. Ada yang 300 juta, ada yang 200 juta. Tapi saya memberikan sekali lagi Nagrak. Saya tambahkan lagi kebijakan, ya sudah, kalau di Nagrak jauh, saya akan bangunan rusun itu di Yosudarso. Yang di 2025 akan dibangun. Dan tidak untuk warga Kampung Bayam saja. Untuk warga semuanya di situ. Nanti yang membutuhkan. Kan lebih dekat. Ya kan? Nah ini, terus kok di framing saya bingung juga saya, ini siapa yang mulai framing kan gitu kan. Ya tapi saya niat baik kok. Silahkan ya ke Nagrak, kalau yang nggak mau Nagrak ya tunggu kan gitu kan. 2025 saya berikan yang terbaik di Yosudara yang supaya dekat. Tapi Pak Heru mengetahui tidak bahwa tarif di rumah susun Kampung Bayam dikatakan jauh lebih mahal dibandingkan dengan rusun-rusun yang lain. Gini loh, ya saya itu urusan kebijakan PT yang saya tidak bisa intervensi. Ya, itu kan dia bisnis Jakpro, memang BMD-nya DKI Jakarta. Tetapi di dalam good government-nya, di dalam bisnisnya kan harus menjaga rambu-rambu. Ya, jangan sampai memberatkan masyarakat ya, itu jangan sendiri. merambu-rambu saya nggak mau intervensi. Kan dia harus usaha, ya kan. Kalau 1,7 ya saya nggak ikut-ikut. Dengan dengar seperti itu, tadi kembali lagi saya tawarkan. Tawarkan solusinya. Solusinya semua. Kita komunikasi. Itu sama ya Pak? 6 bulan digratiskan semua? Iya. Gini loh,
Kalau dia sudah di rusun yang memang untuk tempat tinggal, kan di situ ada puskesmas, di situ ada PAUD, di situ ada transportasinya bagus, dinas kesehatan kami bisa berkala mengecek, kan gitu kan. Kalau yang di Kampung Bayam itu kan, yang di rumah susun, yang katanya konon, itu kan hanya berapa sih? Itu kan rumah susunnya sedikit. Yang namanya rumah susun kan harus punya fasilitas yang cukup baik kan. Kira-kira seperti itu. Pak Heru ingin membangun pulau sampah di Laut Jakarta, memodifikasi sumur resapan yang dibuat pemimpin Jakarta sebelumnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.